Pada pertengahan tahun 1945, dunia sedang berada di titik paling melelahkan dalam sejarah modern. Perang Dunia II telah berlangsung hampir 6 tahun. Kota-kota hancur, jutaan nyawa melayang, dan manusia hidup dalam ketakutan yang panjang. Di Asia Timur, Jepang masih bertahan dalam perang, meski kondisinya semakin terjepit. Pangan makin langka, industri lumpuh, rakyat sipil menjalani hari-hari yang terasa sangat berat. Namun, di tengah situasi genting itu, kehidupan tetap berjalan. Orang-orang tetap bangun pagi, tetap bekerja, dan tetap berharap perang ini akan berakhir. Tanpa menyadari, sejarah sedang bersiap menulis salah satu bab paling kelamnya. Di Hiroshima, pagi tanggal 6 Agustus 1945 dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Anak-anak bersiap ke sekolah, pegawai berangkat kerja, pedagang membuka usaha mereka. Hiroshima saat itu adalah kota pelabuhan yang aktif dan ramai, pusat militer sekaligus permukiman sipil yang padat. Sirine serangan udara memang sering terdengar dalam beberapa bulan terakhir, tapi pagi itu terasa relatif tenang. Banyak warga mengira pesawat yang melintas hanyalah pesawat pengintai biasa. Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi apa yang akan terjadi beberapa menit kemudian. Ketika bom atom pertama dijatuhkan, segalanya berubah dalam satu kilatan cahaya yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Ledakan itu bukan hanya menghancurkan bangunan, ia juga menghancurkan rasa aman manusia terhadap dunia yang mereka kenal. Dalam hitungan detik, rumah-rumah rata dengan tanah, jalanan menghilang, kota-kota yang sebelumnya hidup berubah menjadi puing-puing. Namun yang paling menyayat bukan hanya kehancuran fisik, melainkan kebingungan total yang dialami para penyintas. Mereka bangkit dengan tubuh terluka, mencari keluarga, berjalan tanpa arah di tengah kota yang nyaris tak dikenali lagi. Dampak bom di Hiroshima tidak berhenti di hari itu saja. Hari-hari setelah ledakan dipenuhi penderitaan yang panjang dan sunyi. Banyak orang jatuh sakit tanpa memahami penyebabnya. Tenaga medis kewalahan, fasilitas kesehatan hampir tidak tersisa. Radiasi, sesuatu yang kala itu belum sepenuhnya dipahami, menjadi musuh yang tak terlihat. Ia terus bekerja diam-diam, menghancurkan tubuh manusia. Trauma mental pun menghantui. Hidup para penyintas seolah terbelah menjadi dua, kehidupan sebelum dan kehidupan sesudah 6 Agustus 1945. 3 hari kemudian, dunia belum sepenuhnya mencerna apa yang terjadi di Hiroshima. Namun sejarah kembali bergerak cepat. Pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Awalnya, kota ini bahkan bukan target utama. Cuaca buruk dan jarak pandang terbatas memaksa pesawat mengubah arah. Keputusan yang diambil dalam hitungan menit akhirnya menentukan nasib puluhan ribu orang. Nagasaki, kota dengan sejarah panjang perdagangan dan budaya, mendadak mengalami kehancuran serupa. Meski kondisi geografisnya membuat dampaknya sedikit berbeda dari Hiroshima. Di Nagasaki, perbukitan di sekeliling kota menyelamatkan sebagian wilayah dari kehancuran total. Namun penderitaan tetap tidak bisa dihindarkan. Warga yang selamat menghadapi kekurangan makanan, kekurangan tempat tinggal, dan minim perawatan medis. Banyak keluarga tercerai-berai, namun orang yang hilang dipanggil setiap hari, namun tak pernah menjawab. Kota yang dulu ramai berubah menjadi sunyi, hingga terdengar langkah kaki orang-orang yang mencari harapan di tengah kehancuran. Setelah 2 pengeboman ini, Jepang akhirnya menyerah, dan Perang Dunia pun berakhir. Namun, bagi warga Hiroshima dan Nagasaki, akhir perang bukan akhir penderitaan. Tahun-tahun setelahnya dipenuhi proses penyembuhan yang panjang, baik secara fisik maupun mental. Para penyintas yang dikenal sebagai hibakusha bahkan sering mengalami diskriminasi. Mereka ditakuti, dijauhi karena radiasi yang tak dipahami banyak orang. Meski begitu, mereka tetap bertahan, membangun keluarga, dan menyusun kembali kehidupan dari nol. Seiring waktu, Hiroshima dan Nagasaki tidak memilih jalan dendam. Sebaliknya, kedua kota ini bangkit membawa pesan perdamaian. Hiroshima membangun taman dan monumen peringatan. Nagasaki menjadikan ingatan pahit sebagai pengingat dunia bahwa senjata nuklir bukan simbol kekuatan, melainkan simbol kehancuran. Kisah dua kota ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk mengingatkan bahwa kekuatan besar tanpa kemanusiaan hanya akan membawa kehancuran.